warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tira Agustina dengan NIM 210306008 dari kelas PTNB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang biosintesis telur, yaitu sintesis YOL, sintesis albumin, dan sintesis kerabang telur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sintesis YOL. YOL hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalamnya berbentuk lipoprotein. Padatan YOL mengandung fosfoprotein yang juga disebut dengan profitin, lipoprotein, lipofitelin, atau high density lipoprotein atau HDL. Sedangkan karbohidrat YOL adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Pembentukan atau sintesis komponen-komponen YOL itu terjadi di dalam hati. Prosesnya terjadi dimulai dari pituitari atau kelenjar di bawah otak. Ini akan melepaskan hormon gonadotropin, dan hormon steroid akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Sintesis protein akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen YOL, yaitu asam amino, lipid, fosfor, dan kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju ke folikel. Ada dua jenis proses yang dihasilkan, yaitu B. Lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu ada pembentukan YOL atau fitoginin. Di dalam folikel terdapat lipofitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberikan makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka YOL atau kuning telur akan terbentuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di dalam magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut di dalam lemak akan melewati membran sel, kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen, dan reseptor estrogen membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksilah dengan kromosom dan menyebabkan gen tertentu membentuk menjadi mRNA. mRNA meninggalkan nukleus menuju ke ribosom. Dan sintesis terjadi protein dan sintesis tersebut akan membentuk protein yang lebih spesifik, yaitu albumin dan asam amino. Komposisi albumin yaitu protein albumin terdiri dari ovalbumin 54%, ovotransferin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosomi 3,5%, dan ovomucin 1,3-3%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu apidin, flavoprotein, okomaglobulin, dan ovoinhibitor. Selanjutnya, ketiga, saya akan menjelaskan tentang sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur terjadi di bagian uterus. Dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ion Ca dan CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di dalam uterus dengan bantuan H2O. Kedua tadi akan dirombak oleh enzim karbonik anhidrase, terbentuklah H2CO3. H2CO3 ini akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang telur. Komposisi kerabang, umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 13% dari berat telur. Cangkang telur memiliki pori-pori, berfungsi sebagai tempat pertukaran udara melalui celah pori-pori tersebut. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang
berupa kerangka berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Bahan organik terbentuk meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Pembentukan telur terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu kutikula, lapisan bunga karang, lapisan manila, serta lapisan membrana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.